kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Mari saudara kita singkirkan dulu pikiran-pikiran yang membuat saudara khawatir. Dan mari kita pikirkan janji Tuhan dan firman Tuhan. Mari teduhkan hatimu sebelum kita masuk dalam dunia kerja kita hari ini. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tidak ada henti-hentinya dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami berada semua karena anugerah-Mu. Terpujilah Engkau, dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas hari ini. Kiranya apa yang kami baca, kami dengar, bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, mengapa Injil harus terus digemakan ke seluruh dunia? Karena ini saudara, dengar baik, dalam Injil terkandung kuasa Allah yang menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, dan membebaskan. Itulah sebabnya tanda-tanda keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat senantiasa menyertai di mana saja Injil diberitakan. Kekuatan Allah dilepaskan ketika Injil disampaikan dengan penuh kuasa. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 yang saya simpulkan dalam satu kalimat pendek, Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, berbicara tentang Injil berarti juga berbicara tentang kebesaran kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia memberikan Yesus Kristus di Yohanes pasal 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana di luar Yesus, yang menolak Yesus? Tidak ada jawaban lain selain satu kata, binasa. Jadi saudara, inti dari Injil adalah berita salib Kristus. Inilah pesan yang tidak boleh dikesampingkan oleh hamba Tuhan yang melayani. Berita salib Kristus harus selalu diutamakan. Para hamba Tuhan, janganlah menggantikan berita salib ini dengan hal-hal yang hanya membuat jemaat terpingkal-pingkal dengan khotbah lucu, atau khotbah yang meninabobokan jemaat karena yang dibicarakan hanya tentang berkat, dan kekayaan saja. Sehingga acap kali jemaat menjadi kecewa ketika apa yang mereka harapkan belum juga menjadi kenyataan. Dan akhirnya berita tentang salib Kristus kehilangan kuasanya. Saudara, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus.
Sesungguhnya berita Injil itu sangat sederhana, tapi dengar baik, mengandung kuasa yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, yang tidak percaya binasa. Sebab tertulis dalam Efesus 1 ayat 7, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa. Sayang saudara, berita salib Kristus ini mendapat respons yang tidak baik dari orang-orang yang orang-orang di luar sana yang tidak percaya dan dianggap sebagai suatu kebodohan. Mereka bukan saja tidak percaya, tetapi juga melecehkan Injil. Ada yang berkata bahwa di balik salib ada jin kafir, ya kan? Ya, mudah-mudahan orang yang mengucapkan itu dijamah Tuhan. Kalau tidak dijamah Tuhan, ya bisa jadi jin juga, ya. Tapi bagi kita orang percaya, berita salib Kristus adalah suatu anugerah yang tiada tara, yang tidak ternilai, tidak ada taranya. Amin. Yang tidak ternilai. Amin. Tidak ada berita lain di dunia ini yang dapat memberikan jaminan kepastian tentang keselamatan kekal. Tidak ada berita lain yang olehnya kita diperdamaikan dengan Allah dan diangkat sebagai anak-anaknya selain berita salib Kristus. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, ingat bahwa Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Amin. Saudara yang belum membuka hati untuk Injil, buka hatimu. Amin. Sebab saya katakan tadi, tidak ada berita di dunia ini yang dapat memberikan jaminan pasti tentang masuk surga kecuali Injil. Amin. Itu sebabnya ketika saya membaca Roma 1 ayat 16 dan 17 ini, tidak ada lagi keraguan dalam hati, dalam pikiran saya untuk kebenaran Injil. Karena saudara, sejak kecil saya diajarkan bahwa Injil ini palsu, Injil ini harus dihindari, jangan dibaca, begitu ya. Tetapi di lain sisi saya punya rukun iman menganjurkan bahwa percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Ini membuat saya berada dalam kebingungan. Di satu sisi percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi di lain sisi kami tidak dianjurkan untuk membaca dan dikatakan bahwa Injil yang ada hari ini palsu. Tapi Injil yang asli mana? Sebelum saya jadi Kristen, saya tidak menemukannya. Bahkan sampai saat ini, ya saudara, yang dikatakan Injil yang asli itu ternyata ini yang asli, saudara ya. Jadi entah kenapa saudara ya dikatakan bahwa yang ini palsu dan yang palsu dianggap asli. Nah, ini perbuatan siapa? Iya. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan ragu dengan berita Injil. Memang bagi orang yang akan binasa, Alkitab telah menegaskan tadi di 1 Korintus 1 ayat 18, ya, bagi orang yang akan binasa, berita salib itu adalah kebodohan. Iya kan? Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi mereka yang menolak
pemberitaan tentang salib Kristus, itu orang-orang yang akan dibinasakan. Tetapi bagi kita yang percaya, kita diselamatkan oleh pemberitaan Injil itu. Sebab Injil itu adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Engkau telah menyelamatkan kami oleh kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kami. Kami bukan saja ditebus dari cara hidup yang sia-sia, tetapi kami juga ditebus dari segala dosa dan akibatnya. Kami bukan juga menjadi orang-orang berdosa, tetapi kami menjadi orang-orang benar. Mampukan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Dan Injil akan terus kami beritakan, bahkan kami hidupi dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network hari ini dalam tugas kerja mereka. Ada berkat yang tersedia yang Tuhan berikan kepada mereka dan mereka raih hari ini. Ada keberhasilan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna hari ini bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk